Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat selalu dan dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan lancar. Tapi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita akan belajar tentang ketika bumi berhenti berputar. Coba kalian lihat gambar berikut ini, ada gunung meletus, ada banjir, ada benda-benda langit atau planet yang bertabrakan seperti itu. Makna hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan. Seluruh yang ada di alam raya ini akan mati. Tidak ada satu makhluk yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Peristiwa hari akhir telah disebutkan dalam Quran surat Al-Qari'ah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal mihnil manfush. Artinya Al-Qari'ah. Apakah Al-Qari'ah itu? Tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artinya, siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ia adalah api yang sangat panas. Selanjutnya, macam-macam hari akhir. Hari akhir itu ada dua. Yang pertama adalah kiamat sughra atau kiamat kecil. Ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya, gunung meletus, gempa bumi, tsunami,
banjir. Nah, kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja seperti kematian seseorang. Kiamat sughra bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon yang tidak terkendali sehingga menjadi gundul, tanah longsor serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Kelak di hari akhir, setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu. Selanjutnya tanda-tanda hari akhir. Setelah disebutkan seperti tadi, hari akhir itu tidak ada yang tahu oleh siapapun kecuali Allah. Namun Allah memberitahukan tanda-tanda hari kiamat melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Di antara tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. 1. Banyak ulama muslim yang wafat. Ilmu agama dianggap tidak penting. Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Banyak laki-laki yang berperilakunya seperti perempuan atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Banyak perbuatan bohong, minuman keras menjadi minuman sehari-hari. Salam hanya diucapkan sebagai tanda kenal, mencari rezeki yang tidak halal, peperangan dan kacauan, kehancuran kota-kota besar, orang-orang bodoh dijadikan sebagai pemimpin dan runtuhnya nilai-nilai akhlak. Hari akhir mempunyai banyak nama-nama lain seperti Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan, Yaumul Akhir, hari akhir, Yaumul Hisab, hari perhitungan seluruh perbuatan manusia, Yaumuddin, hari akhir, Yaumul Khulud, hari kekekalan, Yaumul Khuruj, hari keluar, Yaumul Ba'as, hari kebangkitan, Al-Qariyah, bencana yang menggetarkan, dan lain-lain sebagainya. Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Orang yang meyakini hari akhir memiliki perilaku 1. Meyakini bahwa peristiwa hari akhir akan terjadi. Berusaha untuk menjaga amal soleh. Senantiasa menggunakan waktu untuk amal kebaikan. Terus apa hikmah beriman kepada hari akhir itu? Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Keempat, bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Keenam,
Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Demikian pelajaran hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, marilah bersama-sama kita membaca doa penutup majelis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.